Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya menyampaikan tausiah di lingkungan Kota Pekanbaru ketika pulang 2008 dari Maroko. Diundang pertama kali oleh Herman Abdullah, acara Isra Mi'raj di Masjid Ar-Rahman waktu itu. Banyak panitia mencari-cari karena tak kenal mana Ustadz Somad itu. Terlambat waktu itu datang. Kemudian berlanjut ke zaman Pak Firdaus STMT. Kemudian pagi ini berjumpa Pak Ayat Cahyadi. Cuman selama pengalaman kota baru zaman inilah kita bertutup-tutup, tak nampak suka, tak tahu kita entah senyum entah marah orang. Dulu kalau saya datang ceramah pagi ke kantor kota, wali kota Pekanbaru, disambut dengan salam, disambut dengan tanda tangan. Ini pagi ini udah 2 kali kena tembak kening, di bawah sekali, di atas sekali. Dulu kita kalau jumpa bersalaman, cipika-cipiki, tanda rindu lama tak jumpa. Ini tak ada lagi. Macam salam orang pengantin aja lagi. Tapi insya Allah itu tidak merubah semangat kita, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Pak Ayat Cahyadi, Bapak PJ Seko, Bapak-bapak asisten, bapak pejabat, semua tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, karena sudah memberikan kesempatan. Saya tidak diundang, ini saya minta. Saya ingin betul berjumpa dengan bapak ibu ceramah. Saya tak menduga, bayangan saya di kantor yang lama, rupanya di kantor baru, besar sekali, Masya Allah. Baru pertama kali saya sampai kemari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di kantor yang lingkungan komplek yang baru, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi berkumpullah kami sebanyak 35 orang ustadz-ustadz alumni UIN, karena saya dulu pernah kuliah di UIN tahun 1996. Saya kuliah di UIN, IAIN Susko waktu itu namanya. Lalu kemudian kawan-kawan saya alumni duduk kami bersama. Kemudian alumni Azhar. Saya di Mesir dulu bergabung dengan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jadi duduk-duduk kami bercerita panjang lebar. Mulailah kami absen satu-satu. Si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Kok nampaknya tidak lama awak lo mati. Apa yang perlu kita tinggalkan? Ini kalau ceramah-ceramah ini hilang ini. Kayak Haji Zainuddin MZ hilang, UJ hilang, UAS hilang. Nah jadi yang tinggal itu kalau ada wakaf. Nah, akhirnya kita duduk bersama, dibuatlah namanya TWU, Tabung Wakaf Umat. Jadi supaya kalau kita mati ada yang kita tinggalkan. Ada beberapa masyarakat Kota Pekanbaru menyerahkan wakaf ke saya selama ini, tapi saya tak bisa saya terima. Saya katakan mohon maaf Bapak Ibu, saya tak bisa mengelola sendiri. Takut saya nanti pas diterima atas nama umat, tiba-tiba begitu meninggal berdiri di situ rumah anak, rumah menantu, rumah cucu. Nah itu tak betul secara pengelolaan menurut hukum Islam. Tapi kalau bersama-sama kita ramai, tabung wakaf umat, saya berani, saya katakan. Akhirnya kami kelolalah tabung wakaf umat. Dulu banyak masyarakat Pekanbaru datang ke saya mau menyerahkan tanah. Ini ada tanah 5 hektar, ada 10 hektar. Saya bilang nantilah, saya tak berani terima sekarang. Tapi nanti kalau ada lembaga baru. Sudah kami buat lembaga ini sampai sekarang, hilang pula yang mau ngasih tanah, entah kemana. Nah, memang begitu kadang-kadang. Kadang tak kita siapkan pancing nampak ikan.
Udah siap mancing, hilang ikan. Nah, itu suka dukanya. Jadi pagi ini saya sampaikan pengantar dulu agak 30 menit. Setelah itu nanti ketua yayasan namanya Ustadz Al-Nok Dinar LC akan mempresentasikan strukturnya, kemudian programnya dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi kata menjawab pertanyaan, insya Allah tuliskan di kertas, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya ini Al-Azhar ini adalah produk, karena Al-Azhar itu lembaga wakaf terbesar dan tertua di dunia sekarang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S3 itu semua dibiayai oleh wakaf. Bahkan dulu negara pun minjam duit ke Al-Azhar, saking kayanya Al-Azhar karena pengelolaan wakafnya baik. Hanya saja di tempat kita kalau sudah disebut wakaf itu langsung yang terbayang kuburan. Jadi kalau sudah disebut tanah wakaf tak produktif. Padahal yang namanya wakaf itu tanahnya tanah wakaf, di atas tanah itu bisa dibangun hotel. Hotelnya hotel syariah. Maka hasil dari untuk sekolah fakir miskin, anak yatim, jompo, orang tidak mampu dan sebagainya. Jadi bercerita tentang wakaf yang menghasilkan. Wakaf tak boleh hilang. Makanya tidak ada orang wakaf lilin. Karena lilin kalau sudah dihidupkan habis, hilang. Maka tak bisa wakaf. Tak bisa wakaf air putih. Karena air putih habis diminum hilang. Hilang yang habis itu disebut dengan sedekah. Wakaf itu tidak hilang. Contohnya wakaf tanah, wakaf semen, wakaf kelas, wakaf gedung. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Mati kita, dia tetap mengalir. Nah, ini konsep wakaf inilah. Kalau menterinya, zaman saya kuliah dulu namanya Menteri Dr. Hamdi Zakzuk, sudah meninggal, Menteri Wakaf. Jadi ada khusus menteri yang mengurus wakaf, itu tertata dengan baik. Nah, kita ingin ada sebuah lembaga wakaf yang profesional, tidak dikelola secara keluarga, tidak pula dikelola oleh tokoh sehingga ketika tokohnya meninggal wakafnya bubar, tapi dikelola oleh lembaga. Maka dibuatlah tabung wakaf 35 orang. Ada juga yang